Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Oke, semuanya semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap jaga kesehatannya. Sekarang kita akan mulai membahas pasal cai, kembali lagi kepada fikih ya. Kalau kemarin sudah membahas bacaan-bacaan sholat, nah sekarang kita akan membahas fikih yang lain, bab-bab yang lain. Silakan buka buku PIB-nya tentang pasal katilu ukuran cai. Silakan disimak dengan baik. Pasal katilu ukuran cai, ari cai eta kabagi dua bagian. Kahiji cai saeutik, kadua cai loba. Ari ngaran cai saeutik nyaeta cai anu kurang tina 2 kulah, ari cai loba nyaeta cai anu 2 kulah atawa leuwih. Ari batasan 2 kulah nyaeta lamun diwadahan ku wadah pasagi nyaeta rubakna, panjangna sareng jerona kudu aya sasiku. Saparapat tegasna panjang 60 cm, lebar 60 cm, jerona 60 cm, kira-kira 216 liter. Lamun diwadahan kana wadah anu buleut maka jerona kudu aya 2 siku, rubakna kudu aya sasiku saparapat, tegasna kudu leuwih tina 200 liter. Lamun diwadahan ku wadah anu juru 3 maka jerona kudu aya sasiku, rubakna kudu aya sasiku satengah, sami jeung nu tadi nyaeta kudu leuwih tina 200 liter. Ari cai saeutik nyaeta cai anu jadi mutanajis lamun katibaan najis sanajan teu barobah. Ari cai loba eta suci sanajan katibaan najis kajaba lamun robah rupa, rasa atawa ambeuna. Kita akan membahas tentang hukum cai atau bab cai, ukuran air. Terbagi dua, yang pertama air sedikit, yang kedua air yang banyak. Air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kulah, sedangkan air banyak air yang 2 kulah atau lebih dari 2 kulah. Nah, bagaimana 2 kulah itu ukurannya? Kalau dihitung dalam ukuran air liternya ada beberapa pendapat. Kalau Syekh Wahbah Al-Juwaili mengatakan 270 liter. Kalau Ustadz Rifai mengatakan 216 liter. Ada yang mengatakan 320 liter, ada yang mengatakan 198,8 liter dan sebagainya. Kita ambil tengahnya saja 216 liter. Jadi jika air ukuran 2 liter 216 liter atau lebih maka sudah lebih dari 2 kulah. Ingat ya, ukurannya sudah lebih dari 2 kulah. Yang mana jika nanti kalau sudah masuk 2 kulah maka termasuk air yang banyak. Apa bedanya air banyak dengan air sedikit? Kalau air sedikit, jika terkena barang yang najis atau mutanajis, maka airnya tidak bisa suci mensucikan. Artinya tidak bisa dipakai wudhu, adus dan sebagainya. Kalau air yang banyak, walaupun ketibaan najis, dengan syarat tidak berubah rupa, rasa, dan baunya, maka tidak apa-apa. Contoh, air yang kurang dari 2 kulah, misalkan air ember, air seember kemasukan najis, misalkan tai cak-cak atunya naon najis, maka walaupun tidak berubah, air tersebut tidak bisa dipakai wudhu dan sebagainya. Ya, paham sampai sini? Jadi kalau misalkan air kurang 2 kulah terkena najis atau barang mutanajis ya, maka walaupun tidak berubah maka tidak bisa dipakai suci. Lalu bagaimana dengan air banyak? Kalau air banyak tidak apa-apa. Contoh, kita wudhu di atas kolam gitunya, aya teh cak-cak kana kolam, teu barobah caina, baunya masih tetap bau kolam, rasanya rasa kolam,
rupanya masih rupa air kolam, maka tidak apa-apa. Ya. Jadi harus bisa membedakan air sedikit dan air banyak. Patokannya yaitu 2 kula 216 liter. Lanjut pasal kaopat hukumna cai. Ada hukum cai eta opat. Kahiji cai bersih dan datiahna tur ngabersihkeun kanuliana kalayan henteu makruh dipakena nyaeta cai mutlak. 2 cai bersih dina datiahna tur ngabersihkeun kanuliana tapi makruh dipakena dina badan nyaeta cai panas nu matak madarat kana badan. 3 cai bersih dina datiahna tapi henteu ngabersihkeun kanuliana nyaeta cai anu urut make mustakmal jeung cai anu barobah rasa, ambe jeung warnana kepada kacampuran barang nu suci. Opat cai muatan najis nyaeta cai anu kacampuran najis tur caina ngan saeutik kurang tina 2 kula sanajan teu barobah atawa cai loba tapi barobah rupa, rasa atau ambe. Nah, tadi telah membahas pembagian air, sekarang membahas hukumnya air. Ada 4. Pertama, air suci yang mensucikan, yaitu cai bersih dan datiahna tur ngabersihkeun. Apa artinya? Belum Bapak ulangi ya. Air bersih dari zatiahnya. Jadi dari asalnya. Contoh, kita kembali lagi ke ke air yang bisa dipakai suci ada 7. Contoh air hujan. Jadi air mutlak itu air hujannya langsung. Misalkan nampaan karena ember, nampaan karena gayung, itu disebut air mutlak. Artinya air langsung sumber aslinya belum berubah. Cai sumur langsung dari sumurnya belum berubah. Beda. Lamun aya cai misalkan cai sumur bersih tapi dicampuran misalkan ku kopi, ku naon, maka bisa sudah berubah asalnya. Jadi yang dimaksud zatiahnya berarti cai yang asli dari zatnya. Jadi 7 cai ini kalau belum berubah, belum dicampur apa-apa, bisa dipakai suci mensucikan. Yang kedua, air bersih mensucikan tapi makruh dipakainya. Kenapa makruh? Karena ada madarat yang bisa merusak badan. Misalkan contoh bisa diambil air musyammas, yaitu jika air misalkan dalam bejana besi, dalam bejana emas, terus lamun istilahna dipoe di panon poenya, dipoe di tengah hari sampaikan ke panas airnya, maka itu akan merubah kandungan airnya. Walaupun sebenarnya suci, bisa dipakai suci, tapi makruh. Karena apa? Karena ada madaratnya. Seperti air panas, menang nahar cai panas kene, sebenarnya suci kalau ingin wudu, tapi makruh. Artinya makruh dilakukan, tidak apa-apa, ditinggalkan dapat pahala gitu ya. Makruh saja. Kenapa? Karena ada madarat kepada tubuh. Yang ketiga, cai bersih dina datiahna tapi henteu ngabersihkeun kanuliana nyaeta cai anu urut make mustakmal jeung cai anu barobah rasa. Nah, ada 2 di sini. Pertama, air mustakmal. Nah, ketiga itu adalah hukumna cai air tohir goir mutohir, air suci tidak mensucikan. Ada 2 di sini. Pertama, air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Catat ya. Air mustakmal adalah air bekas wudu. Kalau dijelaskan, air bekas membasuh wudu, anggota wudu yang wajibnya saja, yaitu pada bagian pertama. Contoh, kita wudu pakai air untuk membasuh muka. Pada basuhan pertama membasuh muka kan 3 kali sunatnya.
pada basuhan pertama ngecelak caina, nah itu disebut air mustakmal, air bekas wudhu. Nah kalau yang kedua ketiganya tidak, jadi kita 3 kali ya, 3 kali wudhu, 3 kali membasuh muka. Pertama ngecelak caina, eta air mustakmal, air bekas wudhu. Kalau kita membasuh lagi kedua ketiga kalinya ngecelak, tidak jadi air mustakmal. Kenapa? Karena air mustakmal itu air bekas dipakai wudhu pada basuhan pertama yang wajibnya saja. Paham tuh? Sampai sini air mustakmal ya. Nah, jadi air mustakmal tidak bisa mensucikan, seperti misalkan kita wudhu dipakai ember, terus ngecelakan kanu ember anu kosong ya, ngecelakan terus si bekas wudhu nanti dipakai wudhu lagi, tidak bisa dipakai wudhu. Karena kenapa? Karena sudah mustakmal gitu ya. Tapi ada beberapa ulama mengatakan bahwasanya jika cipratan wudhunya masuk ke air sedikit, hanya sedikit, maka tidak apa-apa, istilahnya ma'fu. Contoh gini, kita wudhu memakai ember atau memakai bak kecil yang kurang dari 2 kula gitu ya. Wudhu misalkan pakai gayung, ada yang nyiprat sedikit atau adus gitunya, ada nyiprat sedikit pada ember atau pada wadahnya yang kurang dari 2 kula. Selama itu sedikit dan tidak ada perubahan, maka tidak apa-apa gitu ya. Tidak apa-apa gitu ya. Karena jangan dibuat sulit. Karena kalau sedikit itu, kalau menurut Imam Nawawi, selama kuantitasnya tidak merubah rasa, warna dan rupa, maka tidak apa-apa ya. Beda dalam orang, contoh dina ember leutik nya, dina ember wudhu pakai tangan di atas ember sampai semua basuhannya ke bawah lagi, jangan seperti itu. Tapi kalau mau wudhu di atas ember, ambil airnya pindah ke sisi sedikit, jangan sampai nyiprat gitu ya. Tapi kalau nyiprat sedikit gak apa-apa gitu ya. Bawa airnya basuh muka di samping seperti itu gitu ya. Jangan basuh muka di atas embernya gitu ya. Jadi semuanya nyiprat langsung, gitu kan termasuk cipratan yang banyak. Itu air mustakmal ya, pahami, catat yang perlu dicatat. Yang kedua, di sini ada air yang barobah. Air berubah, apa berubahnya? Berubah rasa, warna, bau, rupa dan sebagainya. Jadi berubah rasa, rupa dan bau gitu ya. Contoh, air putih, air galon misalkan, suci, itu sudah mensucikan karena langsung dari sumur kan, ada gunung air itu, air suci. Tapi ketika sudah dicampur dengan kopi, sudah dicampur dengan teh, dicampur dengan sirup, dicampur dengan marjan contohnya, maka otomatis berubah rasanya, berubah rupanya, berubah baunya, maka tidak bisa mensucikan. Suci China suci, tapi tidak bisa mensucikan. Mantap. Tong sekali-kali nyobaan wudhu make cai panta, tong coba sekali-kali wudhu make cai sprite, karena tidak mensucikan walaupun suci. Daya awi mah jelema beunghar, ieu rek wudhu make cai sprite, rek wudhu make cai panta, tidak bisa karena tidak mensucikan. Paham tuh? Lalu yang terakhir cai mutanajis, nyata cai anu kancampuran najis turut caina ngan saeutik kurang tina 2 kula sanajan teu barobah atau cai loba tapi barobahna rupa, rasa atau apa. Yang terakhir adalah cai mutanajis, air yang terkena najis. Jika air yang terkena najisnya kurang dari 2 kula walaupun tidak berubah rasa, rupa dan baunya, maka tidak bisa dipakai. Ya, seperti tadi ada cai ember, saember kurang ti 2 kula keuntepan atau terjatuh oleh tai cak-cak atau tai toke dan sebagainya. Tapi kalau dilihat misalkan airnya masih tetap sama, tidak berubah bauna,
tapi tetap tidak bisa mensucikan. Beda dengan cai kulah, cai lebih dari 2 kulah. Misalkan kita wudhu di atas kolam, mau wudhu di atas kolam, pasti aya tai manuk karena kolam, tapi ketika dilihat di kolamnya airnya tidak berubah rasanya, baunya tidak berubah, warnanya tidak berubah, maka bisa dipakai susuci. Fahim tum? Nah, ini bab ukuran cai jeung hukumna cai. Terakhir ya, susuci ku batu. Istinja kalau dalam bahasa fikihnya mah. Lamun teh cai bisa susuci ku batu, ngabersihan kubul atau dubur. Ari syaratna aya genep, batu kudu 3 atau hiji batu nganjurna 3 kali nyusutna. 2 najisna ulah garing, 3 najisna ulah pindah tina tempatna ulah urat aret, 4 najisna kacampuran najis sejen, 5 najisna ulah kaantalan cai, 6 batuna kudu anu bersih jeung suci. Aturan ieu teh pikeun jalma anu teu manggih cai atau jalma geuring anu teu meunang kakenaan cai. Nah, sekarang kita akan bahas bab istinja, yaitu bab menghilangkan najis. Contoh saja yaitu cebok gitu ya, bahasa kasarnya, yaitu ketika kita buang air kecil, buang air besar, maka harus istinja, menghilangkan najis. Biasanya kalau ada air harus pakai air gitu ya. Nah, jika tidak ada air, maka bisa pakai batu gitu ya. Tapi sebenarnya batu yang dibahas di sini itu bukan batu secara spesifik, tapi segala sesuatu yang punya fungsi seperti batu, yaitu kalau bahasa Sunda bisa nyokel najis, bisa ngangkat najis. Contoh, batu yang mincus, batu yang kotak kan bisa nyokel najis gitu ya, bisa mengangkat najis. Bagaimana kalau batu yang bulat seperti batu aki? Nggak bisa, karena nggak bisa mengangkat najis. Leueur atunya. Kita misalkan BAB ingin istinja dengan batu aki bulat atau ingin istinja dengan kaleci, dengan kelereng, tidak bisa. Kenapa? Karena tidak bisa mengangkat gitu ya. Jadi tidak bisa. Misalkan tapi ada seperti ujung anak panah, bisa mengangkat walaupun bukan batu, bisa dipakai istinja gitu ya. Ada syaratnya istinja itu dengan batu. Pertama, batu kudu 3 atau hiji batu ngencurna 3. Jadi batunya harus ada 3 atau 1 batu boleh tapi ada 3 ujung. Jadi nanti membersihkannya 3 kali sama per ujungnya dibersihkan gitu ya. Yang kedua, najisna ulah garing. Karena lamun udah garing mah najisna itu harus pakai air. Contoh, kita misalkan lagi di hutan gitunya, walau alam teu kuat hayang ngompol, teu kuat sakit perut brot we di mana wae, lupa gak ada air, ada batu. Nah, jangan sampai najis yang ada di dubur atau kubul, apa itu dubur bagian belakang, kubul bagian depan, jangan sampai najis yang di kubul dubur itu kering. Contoh, beres we BAB na teh cai nyari dulu batu sampai kan kagaring na baru nu batu, gak bisa gitu ya, harus ku air. Yang ketiga, najisna ulah pindah tina tempatna, ulah urat aret, istilahna ulah ceret gitu ya. Kalau misalkan buang air kecil, jangan sampai urat aret ke paha, ke kaki dan sebagainya. Keempat, jangan tercampur dengan najis yang lain. Jadi harus murni najis kubul dan dubur. Kalau dari kubul najisnya jangan sampai tercampur dengan najis yang lain. Misalkan tercampur dengan sudah mualnya, tercampur dengan kita lagi BAB pasti jual ayat tai manuk dina dubur teh. Nah, itu gak bisa, harus pakai air. Jadi najisnya jangan sampai tercampur dengan najis yang lain. Yang kelima, najisnya jangan terkena air. Karena kalau najis terkena air harus pakai air. Yang terakhir, batunya harus suci ya. Bagaimana melihat batu suci? Ya kita lihat saja datiahnya. Kalau batunya misalkan ada di lingkungan yang tidak suci, ya jangan.
Misalkan batunya ada dikumpulkan tempat sampah ya, jangan, sudah kelihatan tidak suci. Tapi kalau batunya lihat tempat lingkungannya kayaknya suci, bizon dengan kira-kira tidak apa-apa suci ya. Ya syukron, jadi ini kita sedang membahas ukuran air, hukum air, dan istinja dengan batu. Silakan catat yang perlu dicatat, hafalkan, pahami. Jadi tugas sekarang hanya menyimak dan tulis apa yang harus ditulis ya. Misalkan ada yang belum paham, ada penjelasan yang tidak ada di buku, ditulis. Karena pasti akan ada nanti di soal latihan PTS atau PAT. Syukran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.